Setiap pria kaya yang menikah dengan wanita itu akan meninggal. Jadi dia hanya ingin menikahi orang miskin. Akibatnya, 4 suami sebelumnya, jika bukan orang kaya, akan adalah bintang besar. Kemudian dia menemukan petani. Tapi masih tidak sengaja dia menemukan ladang minyak. Tapi Luisa tidak senang sama sekali. Dia hanya ingin hidup dengan sederhana aja. Dia sudah tinggal di dalam keluarga biasa sejak kecil. Ibunya selalu berharap ayah berikannya banyak uang. Dan juga berharap putrinya akan mendapatkan suami yang kaya. Jadi sudah membantu Luisa berkencan dengan Leonard. Dia memiliki villa, peternakan kuda, dan jalan komersial. Tapi di mata Luisa, Leonard adalah ular berbisa, yang akan menggigitnya jika melihat orang. Hari itu dia membawanya ke tokonya. Dia membuat belokan gila. Edgar adalah orang yang paling miskin di kota. Leonard awalnya bermaksud untuk mempermalukannya. Tetapi Edgar tidak marah. Dia tersenyum. Hal ini sudah menarik perhatian Luisa. Pada hari kemudian, di tempat yang Edgar sedang memancing, dia pura-pura berenang untuk menemuinya. Edgar tertarik pada kecantikannya. Keduanya dengan cepat jatuh cinta. Tinggal di pedesaan yang sederhana. Dia juga bersumpah bahwa dia tidak akan melakukan bisnis besar dalam hidup ini. Hanya ingin bersamanya setiap hari. Luisa segera ingin menikah dengan Edgar. Edgar juga memenuhi janjinya. Hanya kerja 1 jam per hari. Waktu sisanya akan di rumah bersama dengan Luisa. Rumah mereka miskin banget. Hujan sedikit di luar. Hujan deras di dalam rumah. Oh, tidak ada yang lebih pahit daripada ketika seorang mantan kekasih melihat adegan ini. Dia kemudian sudah memfotonya. Ini seperti serpihan di hati Edgar. Jadi dia katakan keluar untuk membeli paku. Tetapi tidak kembali. Setelah Luisa mengetahui kebenaran bahwa menemukan dia berdiri di sana, sedang menjual barang untuk menghasilkan uang. Dia ingin dapat lebih banyak uang untuk Luisa dapat hidup lebih baik. Hasilnya semakin berkembang. Bahkan dia mendirikan perusahaannya sendiri. Sudah mengakui sisi kawasan Leonard. Pada saat itu, Leonard penuh dengan pikiran untuk menghasilkan uang. Bahkan tidak memberikan staf istirahat. Sama sekali tidak bisa menghabiskan waktu dengan Luisa. Tidak lamanya, dia membuat dirinya lelah dan mati. Luisa sangat sedih. Karena saya tidak hanya menjadi janda, tetapi juga mewarisi kekayaan besar dari suami saya. Dia mentransfer semua asetnya kepada ibunya. Hanya menyisakan sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan. Dia pergi ke kota lain sendirian untuk bersantai. Di sini asing. Dia tidak tahu harus kemana. Dia bertanya kepada seorang sopir. Dia seorang pintar. Sehingga dia membawanya untuk melihat monyet yang bisa menggambar. Ternyata dia adalah artis. Berkendara untuk mencari nafkah. Tapi dia tampak bingung. Aduh, berapa banyak uang yang kamu peroleh dengan menggambar seperti ini? Pelukis itu marah dan berkata, bagaimana kamu bisa menggunakan uang untuk mengevaluasinya? Pelukis bahkan mengajaknya menonton menembak dan menggambar. Ini menarik Luisa. Yang pikir aneh bahwa pelukis ini tidak serakah akan uang. Sulit untuk menjadi kaya. Sehingga Luisa jatuh cinta padanya. Kehidupan pernikahan mereka. Makan juga bermasalah. Pelukis ini suka mempelajari mesin. Sudah menciptakan mesin yang melukis dengan suara. Misalnya suara bor adalah saklar. Tetapi Luisa tidak bisa tahan dengan suara yang menyakitkan ini. Jadi dia menyarankan menggunakan musik untuk menggambar. Dia tidak akan mengira dia akan sangat menyukai gambar ini. Hari kemudian, ada orang yang menghabiskan uang untuk membelinya. Pelukis senang menggunakan semua karyanya untuk melukis. Ketenarannya menyebar. Dia juga membuka studio lukisan. Tinggal di rumah indah. Lagi Luisa menjadi orang kaya yang paling dia benci. Dia juga meningkatkan studio dengan peralatan baru. Karena ada seseorang telah menghabiskan banyak uang untuk memesan pekerjaan baru dia. Meskipun Luisa menyarankan bahwa kita tidak butuh uang, hanya ingin hidup sederhana. Tapi suaminya tidak mau begitu. Setelah Luisa pergi dengan sedih, mesinnya rusak. Dia sedang berdiri di tengah. Akhirnya mesin meledak. Luisa menjadi janda lagi. Dia menerima warisan dengan banyak lukisan yang tidak terjual. Luisa berencana pergi dari tempat yang menyedihkan ini. Tapi dia tak naik pesawat tepat waktu. Seorang kaya bernama Rod Anderson Jr. pernah datang ke sini. Lihat hanya Luisa diri sendiri. Jadi telah mengundang dia untuk naik pesawatnya. Luisa juga tak menolak.
Jadi telah naik pesawat bersama. Pekerjaan Rod sangat sibuk. Setelah menjawab telepon, lagi terima telepon. Louisa paling benci orang yang punya banyak uang. Rod melihat ketidaksabarannya. Pergi ke kokpit untuk berbicara dengan pilot. Tapi Louisa lihat kabin pesawat sepi. Dalam hatinya merasa takut. Jadi pergi juga ke kokpit. Hasilnya ketika mereka berdua berkata, telah menemukan bahwa lawan sangat cocok dengan diri sendiri. Rod karena itu juga menolak menjawab telepon. Sedangkan Louisa menemukan bahwa Rod memiliki karakteristik seorang pesolek. Dia pikir orang ini begitu kaya. Pasti tak akan mati lagi. Demikian mereka menikah. Rod sesudah menikah. Tak peduli tentang perusahaan. Sepenuhnya diserahkan kepada bawahan. Setiap hari bahwa Louisa menikmati kehidupan yang mewah. Tapi tak terduga. Meskipun perusahaan tak ada siapapun untuk dikelola. Harga saham tak hanya tak jatuh. Tetapi juga meningkat 3 kali lipat. Hal ini membuat Rod sangat marah. Pasti ada pengkhianat di belakang. Hubungi manajer cabang di mana-mana. Ingin cari pengkhianat. Kemudian dengan saran Louisa, dia menjual perusahaan. Dengan Louisa ke kampung halaman untuk hidup. Dan beli juga 2 ekor sapi. Hari itu Rod memerah susu sapi. Tapi karena masih mabuk jadi dia salah menyentuh pada banteng. Oh, wajah sapi ini bisa dijadikan meme. Sudah berakhir semua. Louisa lagi menjadi janda episode 3. Kemudian dengan sedih menerima warisan. Dia bosan duduk di warung kopi. Tak sengaja bertemu dengan aktor badut. Dia lihat Louisa sedang sedih. Secara khusus undang dia untuk menonton penampilannya. Orang-orang di sana semua menganggapnya sepucat air. Tapi Louisa dengan senang hati memujinya. Ditaklukkan oleh sikap optimisnya. 2 orang jatuh cinta lagi. Benson sering di rumah saja. Kembangkan bakat komedinya. Bikin setiap hari Louisa menjadi kegembiraan baru. Hari itu Benson datang terlambat. Tak punya waktu untuk berdandan. Bergegas bertindak. Ya, kamu menebak dengan benar. Dengan ketampanannya, penampilannya dipuji banget. Kemudian terus berakting dalam film. Menjadi bintang besar. Setiap hari cuma di studio. Sepenuhnya tak ada waktu bebas untuk Louisa. Tak lama kemudian, tragedi yang dia khawatirkan datang lagi. Dalam satu sesi fansite, Benson ingin berada di dekat untuk menyapa semua orang. Tak terduga, fans sangat gila. Apapun yang datang akan datang. Sekarang Louisa punya banyak sekali uang, juga memenangkan penghargaan janda tahun. Louisa memperlakukan uang seperti sampah. Jadi dia berencana untuk menyumbangkan semua asetnya ke kas negara. Staf mengira dia gila. Ya udah, memeriksa kesehatan dulu kok. Psikiater tak percaya Louisa dikutuk bahwa siapapun yang menikahinya akan mati. Sedangkan bilang jika dia setuju, mereka bisa menikah. Hasilnya ketika Louisa baru saja setuju, dokter sangat senang lalu bikin tekanan darah tinggi dan jatuh dari ketinggian. Kehabisan lahan untuk beraksi. Pada saat ini seorang petugas kebersihan masuk. Tanpa diduga, Edgar telah bangkrut. Edgar bilang dengan Louisa. Dia sangat puas dengan kehidupan yang bebas ini. Melalui hari-hari yang hilang baru saja tahu bagaimana menghargainya. Louisa tentu saja sangat tersentuh. Pergi berkeliling dan akhirnya masih menikahi Edgar. Setelah menikah, mereka memiliki banyak anak. Louisa merasa hari-hari telah berlalu. Mungkin kutukan itu pasti sudah terpecahkan. Tanpa diduga, hari itu Edgar sedang bekerja. Tak sengaja menabrak ladang minyak. Louisa dengan diam melihat minyak itu. Oh, lagi menjadi kaya. Lagi menjadi janda. Tepat saat ini, 2 pekerja datang. Mengatakan ladang minyak ini milik mereka. Edgar hanya saja memecahkan pipa minyak. Louisa mendengar itu sangat senang dan peluk Edgar. Kali ini kutukan pasti berakhir. Dia akhirnya mendapatkan keinginannya, menjalani hari-hari normal. Harus bilang bahwa hal yang disebut takdir itu tak bisa bilang dengan jelas. Berputar-putar sebentar. Tak ada yang lebih beruntung dalam hidup selain kekasihmu dan kamu bahagia bersama. Film sampai di sini saja. Terima kasih kalian telah tonton.